Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik dan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Episode kali ini kita akan membahas Yeremia 1 ayat yang keempat sampai dengan 19. Kita mau menyampaikan kisah Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memanggil. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan terima kasih ada waktu kembali kami bersama membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Waktu ini kami memohon kiranya Tuhan tolong dalam kekuatan Roh Kudus kami mengerti firman Tuhan dan menemukan ide-ide menarik. Tuntun kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Mengawali kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menemukan pesan utama dalam teks firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Yeremia 1 ayat 4 sampai 19 saya akan membacakannya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan datang kepadaku, engkau melihat dengan benar, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah kuali yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku bunyinya, dari utara akan merebak malapetaka atas seluruh penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil semua suku bangsa kerajaan-kerajaan utara, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan datang dan masing-masing mendirikan tahtanya di pintu-pintu masuk gerbang Yerusalem, dekat semua tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Aku akan menyatakan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka. Mereka telah meninggalkan aku dengan membakar kurban kepada ilah lain dan sujud menyembah buatan tangannya. Akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan kau kubuat gentar di hadapan mereka. Adapun aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah kakak-kakak, tema kita pada episode kali ini belajar dari kisah Yeremia dipanggil dan diutus. Kakak-kakak, Allah mempunyai rencana yang indah bagi setiap umatnya. Itu yang kita yakini, yang kita imani. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak pernah rencana dan rancangan kecelakaan bagi kita, melainkan rencana dan rancangan kebaikan. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar melalui Nabi Yeremia yang dipanggil oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah, dilibatkan oleh Allah untuk turut melakukan rancangan rencana Tuhan yang jauh lebih besar
kepada umat Israel melalui Nabi Yeremia. Nah, Allah memanggil manusia dipakai sebagai perpanjangan tangannya untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi Allah punya rancangan besar, punya rencana besar bagi umat yang dikasihinya, umat Israel, dan Allah melibatkan manusia bersama-sama untuk turut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu. Salah satu yang dipersiapkan oleh Allah adalah Nabi Yeremia. Panggilan untuk melayani Allah dan umatnya dinyatakan dalam diri Yeremia. Yeremia ketika dipanggil itu masih muda. Ia lahir di Anatot, ada di pasal 1, ayat 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Sebuah desa yang kecil kira-kira 8 km sebelah utara kota Yerusalem. Dia adalah keturunan imam dan merupakan pribadi yang penuh pertimbangan. Seperti apa pribadi yang penuh pertimbangan? Kita akan lihat nanti ya. Yeremia punya tugas, diutus dan bernubuat bagi umat Israel yang berdiam di sebelah selatan, yakni kaum Yehuda. Ketika Yeremia menerima panggilan di usia yang masih belia, di usia yang masih muda, bayangkan kakak-kakak, di usia yang belia, di usia yang muda itu dipanggil sebagai nabi. Ya, bayangan kita kan masih muda ya, masih remaja mungkin ya. Bayangannya kan ya apalah ya, kepinginnya tuh masih bermain, kepinginnya tuh masih melakukan hal-hal yang disukai saja, yang disenangi. Namun justru tidak demikian bagi seorang Yeremia. Yeremia berpikir tugas sebagai seorang nabi akan membawa banyak hal yang tidak menyenangkan, terlebih lagi konsekuensi-konsekuensi yang begitu memberatkannya. Jelas saja panggilan Allah tidak langsung direspons oleh Yeremia. Yeremia pikir-pikir dulu, mempertimbangkan. Ya, ditambah lagi keadaan pada saat itu masa akhir pemerintahan Raja Yosia, terjadi masalah agama politik makin memburuk. Bangsa Yehuda tidak setia pada Allah, mereka memberontak pada Allah, mengandalkan persekutuan politik dengan Mesir untuk memperoleh kebebasan dari kerajaan Asyur. Ya, jadi Yeremia itu udah ketika mendengarkan panggilan sebagai nabi udah, waduh ini tugasnya itu tidak mudah ya, akan banyak hal yang tidak menyenangkan, ditambah lagi konsekuensi yang berat karena dia melihat situasi sosial, politik, dan juga agama pada saat itu. Karena itu Yeremia 1 ayat 2, pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda pada tahun ke-13 pemerintahnya datanglah firman Tuhan pada Yeremia. Itu jelas ya, jadi dalam konteks seperti apa Yeremia dipanggil, yaitu pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda pada tahun ke-13 pemerintahannya. Nah, ketika Yeremia menerima panggilan itu, firman Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya, jadi firman Tuhan mengawali dengan memberitahu pada Yeremia bahwa Allah mengenal Yeremia bahkan dari dalam rahim ibunya. Allah sudah mengenal Yeremia. Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Ya, jadi sejak Yeremia ada dalam rahim ibunya, Allah sudah menyiapkan Yeremia untuk sebuah rancangan rencana Tuhan yang besar. Nah, bagaimana respons Yeremia? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Itu tadi saya katakan di awal, dia itu penuh pertimbangan. Selain yang dia timbang adalah suasana ataupun situasi sosial, politik, agama yang tidak kondusif, ditambah tugas sebagai nabi itu kan menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi Yeremia itu harus siap menjadi perpanjangan tangan, dan apa yang Allah ucapkan untuk bangsa Israel, maka dia harus mengucapkannya. Jadi dia merasa, dia sadar diri bahwa apa iya, aku ini tidak pandai bicara, aku ini masih muda ya, masih belia, tahu apa yang akan aku sampaikan.
Lalu kemudian Tuhan mengatakan, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ya, jadi sekalipun Yeremia ini adalah keturunan imam di tanah Benyamin, tapi Yeremia sadar betul nggak tiba-tiba lalu kemudian Yeremia bisa sanggup melakukan hal seperti itu, tugas-tugas seperti itu. Ya, sekalipun Yeremia sudah akrab mendengarkan firman Tuhan, akrab dengan tradisi-tradisi keagamaan, akrab juga dengan tugas-tugas imam seperti yang dilakukan oleh ayahnya, tetapi bukan berarti dia merasa bahwa yang akan Tuhan berikan tugas kepadanya itu langsung kemudian mudah dia lakukan. Dalam hal ini ada sisi positif sebetulnya dari Yeremia, bukan karena mentang-mentang dia keturunan imam, dia akrab dengan firman Tuhan, dia akrab dengan tradisi-tradisi keagamaan, dia akrab dengan tugas-tugas imam, bukan berarti lalu kemudian tiba-tiba dia jadi pede betul begitu ya. Namun dia sadar diri. Ya, sadar diri. Walaupun sebetulnya sudah ada modal dasar, yaitu Yeremia sudah terbiasa ya dalam lingkungan kehidupan pelayanan. Tapi di sisi yang lain dia juga sadar bahwa dia masih muda, masih belum banyak pengalaman. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini tadi ya, Yeremia tuh dalam hal tertentu dia mempertimbangkan. Tetapi Tuhan meyakinkan Yeremia agar yang semula Yeremia itu mempertimbangkan segala sesuatu, jangan sampai karena pertimbangan-pertimbangan itu lalu kemudian Yeremia menjadi enggan ataupun ogah gitu ya. Jadi mempertimbangkan pengalamannya, mempertimbangkan situasi konteksnya, itu boleh-boleh saja, itu sah-sah aja. Tetapi Tuhan sudah mengatakan ketika Tuhan sudah menyiapkan Yeremia sejak awal, Tuhan juga akan memperlengkapi Yeremia untuk melakukan tujuan Allah yang jauh lebih besar, yaitu kepada umat Israel, termasuk juga kepada Yeremia sendiri. Karena itu Tuhan bilang begini, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ya, jadi Yeremia mau bilang kepada Yeremia, Allah mau bilang perkataan-perkataan yang akan Yeremia sampaikan bukan perkataan-perkataan dari pikirannya, dari kemauannya, bukan, dari kepandaiannya, bukan, melainkan perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya, sebab Tuhan menaruh perkataan-perkataan Tuhan dalam mulutnya. Jangan takut kepada mereka. Tadi ya ada ayat 7 ini, jangan katakan aku masih muda. Ya, tapi kepada siapapun aku mengutusmu haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi kita mau diajak, ya anak-anak juga diajak untuk menyadari bahwa dalam diri mereka Allah itu sudah menyiapkan rancangan Tuhan yang terbaik untuk mereka. Ya, jadi kehadiran anak-anak itu nggak kebetulan, melainkan ada rancangan Tuhan yang indah yang hendak Tuhan siapkan bagi anak-anak. Dari sini kita melihat tujuan setiap kelas ya kakak-kakak, yaitu di kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan, anak dapat berkata, Tuhan panggil Yeremia. Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan memanggil Yeremia untuk diutus sebagai nabi, anak mau percaya pada panggilan dan janji penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi anak-anak juga diajak untuk melihat, menyadari ya, janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan juga mempersiapkan mereka untuk melakukan rancangan-rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Bisa juga kakak-kakak juga bisa melakukan refleksi begitu ya, dalam ketika dipanggil pertama kali pelayanan sebagai guru sekolah minggu, ada nggak keraguan, pertimbangan-pertimbangan apa waktu itu ketika kakak-kakak belum langsung buru-buru menjawab ya. Lalu kemudian kakak-kakak juga bisa menceritakan nih penyertaan Tuhan selama kakak-kakak ikut dalam pelayanan anak, dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk dapat menolong anak-anak agar dapat mengenali panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Kita akan
membahas selanjutnya ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19, kisah tentang Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan. Tuhan memanggil. Nah, kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Di kelas ini ada Ibu Esther. Wah, Kak Esther ini akan menyampaikan ide menarik sekali nih. Kak Esther, silakan. Salam jumpa kakak-kakak sekolah minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam sesi pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Berharap usulan pembelajaran yang dibagikan kali ini dapat memberi inspirasi bagi kakak-kakak yang melayani di kelas Batita dan Balita. Kisah Yeremia dipanggil Tuhan ini agak sulit diceritakan kepada anak-anak kelas Batita dan Balita. Kesulitan yang pertama adalah kisahnya sendiri dalam bentuk percakapan yang berat buat anak-anak. Dalam kisah Yeremia ini juga ada beberapa kata-kata yang sulit atau belum dipahami oleh anak-anak Batita dan Balita. Misalnya tentang kata-kata panggilan Tuhan, kemudian menguduskan, ada kata rahim ibu, dan juga ada kata nabi. Itu kata-kata yang sulit dipahami oleh anak-anak Batita dan Balita. Mari kakak-kakak kita hadapi kesulitan ini dengan membuat strategi pembelajaran agar kisah Yeremia di pengetua ini dapat tersampaikan dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pastinya sesuai dengan anak usia Batita dan Balita. Nah, strateginya ini kita dapat mengganti kata-kata yang menjadi kata-kata yang sederhana. Misalnya, kalimat Tuhan memanggil Yeremia diganti menjadi Tuhan bicara dengan Yeremia. Dan juga Tuhan mengutus menjadi nabi, kita ganti dengan Tuhan memberi tugas. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita adalah yang pertama, anak mengetahui Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan. Tujuan kedua, anak dapat berkata Tuhan panggil Yeremia. Saya usulkan diganti menjadi anak dapat berkata aku siap Tuhan. Itu dapat lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Usulan metode cerita adalah metode cerita partisipatif, mengajak anak bergerak, terlibat dalam cerita dan mengulang beberapa kalimat atau kata kunci. Nah, persiapan untuk bercerita yaitu yang pertama kakak-kakak bisa menyiapkan penutup mata untuk permainan tebak nama nanti. Kemudian juga untuk kakak-kakak dapat men-setting ruangan di mana anak-anak duduk dibuat menjadi dua kelompok terpisah. Ada anak-anak yang duduk di kelompok 1 dan anak-anak yang duduk di kelompok 2. Dan tempat kakak-kakak bercerita ada di tengah-tengah dua kelompok yang terpisah itu. Usulan cerita partisipatifnya adalah sebagai berikut. Di bagian pendahuluan, kita bagi menjadi pendahuluan 1 dan pendahuluan 2. Pendahuluan yang pertama ini, anak-anak di setiap kelompok diajak untuk mengucapkan jawaban Yeremia dan jawaban Tuhan. Persiapkan anak-anak di kelompok 1 untuk mengatakan aku takut. Dan anak-anak yang duduk di kelompok 2 mengatakan jangan takut. Ajak anak-anak berlatih antara mengatakan jawaban Tuhan dan jawaban Yeremia. Kakak-kakak dapat mendekati kelompok 1, berarti kelompok 1 mengatakan aku takut, dan ketika kakak mendekati kelompok 2 berarti anak-anak di kelompok 2 mengatakan jangan takut. Setelah selesai berlatih, ajak adik-adik untuk diam dan tenang karena kakak mau mengajak adik-adik bermain tebak nama. Kakak sekolah minggu ditutup matanya lalu mendekati salah satu anak dan menebak nama anak tersebut. Ulangi
beberapa kali kepada beberapa anak yang ada di kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kakak-kakak dapat menanyakan, wah apakah kakak-kakak hebat dapat menebak nama-nama anak, nama-nama adik-adik. Nah, setelah itu kakak-kakak dapat masuk mulai ke cerita inti dengan mengatakan, Tuhan itu lebih hebat karena Tuhan mengetahui semua anak. Sekarang kakak masuk ke cerita inti, mulai dengan seorang anak laki-laki bernama Yeremia. Kakak-kakak dapat mengajak adik-adik yang laki-laki mengangkat tangannya, kemudian mengajak adik-adik untuk mengatakan kata nama Yeremia berulang kali. Ya, ada seorang anak laki-laki bernama Yeremia. Tentu Tuhan juga mengenal Yeremia, sama seperti Tuhan mengenal kita semua. Tuhan mengenal Yeremia dan Tuhan mau memberi tugas kepada Yeremia. Tapi Yeremia berkata, kakak-kakak di sini mendekat ke kelompok 1 dan kelompok 1 mengatakan jawaban Yeremia, yaitu aku takut. Nah, Tuhan mendengar jawaban Yeremia, tapi Tuhan menjawab. Di sini kakak-kakak mendekat lagi ke kelompok 2. Kelompok 2 mengatakan, jangan takut. Ulangilah kegiatan ini dari kelompok 1 mendengar jawaban Yeremia dan masuk ke kelompok 2 mendengar jawaban Tuhan. Ulangi beberapa kali sampai anak-anak paham jawaban Yeremia dan jawaban Tuhan. Tuhan tahu kalau Yeremia takut. Yeremia itu takut karena Yeremia masih muda, masih kecil. Ayo, siapa di sini yang adik-adik yang masih muda dan masih kecil? Ajak adik-adik mengangkat tangannya. Ya, Yeremia takut karena masih muda dan belum pandai bicara. Tapi Tuhan mau menolong Yeremia. Tuhan mengulurkan tangannya ke mulut Yeremia. Ajak adik-adik kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyentuh mulutnya. Tuhan memberkati mulut Yeremia agar Yeremia dapat pandai bicara. Tuhan menolong Yeremia agar Yeremia tidak takut lagi. Sekarang Yeremia siap untuk melakukan tugas dari Tuhan. Tuhan menolong Yeremia agar Yeremia tidak takut lagi. Sekarang Yeremia berkata kepada Tuhan, siap Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Ajak adik-adik untuk menyebutkan secara berulang-ulang jawaban Yeremia, aku siap Tuhan. Sebagai penutup cerita, ajak adik-adik untuk melakukan tugas dan mengatakan, siap Kak, seperti Yeremia mengatakan, aku siap Tuhan. Adik-adik juga melakukan tugasnya dapat kakak-kakak berikan kepada adik-adik tugas yang ringan seperti mengatakan kepada pendampingnya atau kepada papa atau mama atau guru sekolah minggu yang ada di kelas Batita Balita mengatakan bahwa Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada kita. Setelah setiap adik-adik melakukan tugasnya, ajak mereka untuk bernyanyi, Yesus sayang padaku. Itulah sebagai penutup cerita. Demikianlah usulan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Tuhan memberkati persiapan kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Esther sudah menolong kita untuk menemukan ide yang menarik di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yeremia dipanggil dan diutus, kisah tentang Tuhan memanggil. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas balita. Nah, saat ini kita akan membahas ide di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Angela. Wah, Kak Angela ini pasti banyak banget ide-ide menariknya nih. Kak Angela, silahkan. Shalom kakak-kakak yang terkasih, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Hari ini kita akan bersama-sama melihat tema Tuhan memanggil. Belajar dari kisah Yeremia, dipanggil dan diutus. Bacaan untuk tema ini diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19. Pertama-tama mari kita melihat tujuan pembelajarannya. Di sini terdapat dua tujuan. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memanggil Yeremia untuk diutus sebagai nabi. Lalu tujuan kedua, anak mau percaya pada panggilan dan janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yuk kita melihat saran penyajiannya. Pertama-tama, awali cerita dengan mengajak anak-anak menyanyikan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Rasanya lagu ini cukup familiar untuk kakak-kakak dan anak-anak, jadi minta mereka untuk menyanyikan lagu ini dengan gerakan dan mereka dapat menyebutkan nama mereka masing-masing. Misalkan, dengar dia panggil nama Amel. Lalu nanti dilanjutkan dengan anak-anak yang lainnya. Harapannya setiap anak dapat menyebutkan namanya begitu ya. Lalu selanjutnya, tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika Tuhan memanggil mereka untuk melayaninya. Beri mereka waktu untuk menceritakan perasaan, menceritakan pemahaman mereka terkait hal ini. Lalu lanjutkan dengan menjelaskan Yeremia dan juga latar belakangnya. Siapa itu Yeremia? Di Yeremia seorang pemuda yang baik, namun penuh pertimbangan. Yeremia tinggal di Anatot dengan di Yerusalem. Lalu setelah menceritakan latar belakang Yeremia, ceritakan bagaimana Tuhan memanggil Yeremia. Fokuskan pada ayat kelima, jelaskan tentang sejak di dalam kandungan Tuhan telah mengenal dan sebelum Yeremia lahir, Tuhan telah menguduskan dan menetapkannya sebagai seorang nabi. Lalu lanjutkan menjelaskan Tuhan memanggil Yeremia sebagai nabi supaya Yeremia dapat menyampaikan pesan Tuhan pada banyak orang supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ajak anak-anak untuk membayangkan situasi dan juga kondisi yang dialami oleh Yeremia ini. Yeremia sempat merasa khawatir terhadap hal ini, tetapi jelaskan kepada mereka bahwa Tuhan meneguhkan Yeremia, meskipun dia masih muda, sehingga Yeremia dapat melakukan tugas-tugasnya, dapat merespon panggilannya. Lalu ingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang berharga sama seperti Yeremia. Tuhan mengenal setiap anak-anak sama seperti Tuhan mengenal Yeremia. Dan ini adalah sebuah panggilan bagi setiap anak-anak untuk bisa melayani Tuhan, sama seperti Yeremia. Akhiri penjelasan, akhiri cerita dengan ajakan, maukah anak-anak mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, khususnya di dalam sekolah minggu. Nah, ini untuk saran penyajiannya. Kita akan beralih ke ayat emas. Di sini ayat emas diambil dari Yeremia 1 ayat 9b. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Lalu setelah di ayat emas, kita akan beralih ke aktivitas dan juga saran lagu. Untuk aktivitas, kakak-kakak dipersilakan untuk menyiapkan pembatas Alkitab, tetapi masih kosong begitu ya. Jadi bisa menggunakan kertas yang sedikit lebih tebal begitu ya untuk bisa digunakan anak-anak nantinya sebagai pembatas Alkitab. Lalu ajak mereka untuk bisa membuat komitmen. Aku percaya pada panggilan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupanku. Nah, ini dapat menjadi komitmen, dapat menjadi pengingat harapannya supaya nanti anak-anak ketika membaca Alkitab dapat membaca komitmen mereka dan dapat melakukannya dan terus diperbaharui gitu ya untuk terus melihat bagaimana anak-anak dipanggil untuk bisa melayani Tuhan. Lalu di sini ada saran lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya", sama seperti tadi di awal cerita gitu ya. Sekian untuk persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Tuhan memberkati persiapan setiap kita. Makasih Kak Angel sudah menolong kita untuk menangkap ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 19, kisah Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan, Tuhan memanggil. Kita akan membahas pada bagian ini ide untuk kelas besar, bagaimana menyampaikan kepada mereka pesan firman Tuhan. Nah, kita akan ditolong oleh Kak Kesia Mora. Kak Kesia, silakan. Halo kakak-kakak, jumpa lagi pada persiapan DSM. Untuk minggu besok temanya adalah Tuhan memanggil. Belajar dari kisah Yeremia dipanggil dan diutus. Bacaannya diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Nah, kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan, kita mau lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memanggil Yeremia untuk diutus sebagai nabi. Yang kedua, anak mau percaya pada panggilan dan penyertaan Tuhan dalam hidup. Nah, gimana caranya seseorang bisa percaya gitu ya, kadang kalau dia masih punya ketakutan. Itulah kenapa di awal sebelum masuk dalam penyampaian Alkitabnya, aku mau mengajak kakak-kakak untuk bisa mengajak anak-anak bermain. Sebenarnya ini sama dengan metodenya kalau kakak-kakak di kelas dan kakak-kakak tanya, siapa yang pernah gini, siapa yang pernah ke gunung, siapa yang pernah ke pasar gitu ya. Sama sebenarnya, cuma metodenya aja yang diganti. Nah, metodenya itu ada dua kakak-kakak. Mau yang berbentuk lingkaran, kalau kelasnya cukup bisa dipakai, atau lain aja gitu. Simpelnya mau bentuk lingkaran atau line, bedanya cuman adalah kalau lingkaran maju ke depan, kalau mengatakan yes, tapi kalau tidak mundur ke belakang. Kalau line tinggal yes atau maunya kiri kanan. Nah, gimana sih cara mainnya? Nah, kakak-kakak bisa mengatakan demikian, jump if you ever. Lompat kalau kamu pernah melakukan sesuatu. Gitu. Contoh, ketika kakak-kakak SM mengatakan jump if you ever fear of public speaking. Nah, anak-anak diminta untuk respon, pernah nggak mereka takut untuk ngomong di depan umum atau tampil di depan umum? Kalau yes, maka maju ke depan, kalau bentuk lingkaran metodenya, tapi ke kiri kalau misalnya mereka line, gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa ganti situasinya. Contoh, jump if you ever takut jadi pemimpin kelompok. Jump if you ever takut menegur temen yang nakal. Jump if you ever takut ngingetin temennya. Gitu ya, bahasanya kakak-kakak mau ganti semua Inggris atau Inggris Indonesia kayak tadi setengah-setengah gitu ya, boleh banget gitu. Nah, kenapa ini perlu diajak bermain di depan? Karena permainan ini setidaknya membuka kesadaran nih untuk anak-anak bahwa setiap orang itu pernah banget merasa nggak mampu, merasa nggak siap untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya baik. Gitu. Menegur temannya misalnya yang curang atau misalnya berdoa di depan, memuji Tuhan di depan, gitu ya, menjadi pemimpin kelompok. Itu sebenarnya nggak ada yang salah. Itu sesuatu yang baik, gitu. Namun semua orang pernah merasakan ketidakmampuan itu atau tidak sih ketakutan akan itu. Nah, setelah bermain, kakak-kakak bisa tanya, kapan sih mereka pernah merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang baik sebetulnya? Apa yang membuat mereka takut atau ragu? Misalnya ternyata ada anak yang berani, ya apa yang membuat mereka berani? Tekankan kepada mereka bahwa menyadari rasa takut atau tidak percaya diri adalah hal yang umum. Jadi merasa tiba-tiba sadar bahwa dia merasa takut, sadar bahwa mereka merasa nggak siap, nggak mampu, itu hal yang sangat umum. Dan itu sangat umum terjadi kepada orang-orang yang juga dipakai oleh Tuhan. Namun, disitulah Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih. Gitu ya, baru kita masuk ke dalam cerita Alkitabnya. Ajak mereka untuk membaca Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Lalu setelah membaca, tekankan kepada mereka bahwa dalam bacaan itu, Yeremia itu pernah merasa takut. Contohnya adalah ketika Yeremia mengatakan, aku masih muda Tuhan. Bukankah menjadi nabi itu adalah sesuatu yang baik? Sesuatu yang baik banget. Tapi Yeremia takut karena dia nggak merasa muda, takut merasa nggak mampu, takut disepelekan gitu ya. Yeremia saat itu masih muda dan hidup di tengah-tengah masa yang sulit gitu. Ketika bangsa Yahudanya sedang sulit.
Nah, disitulah Tuhan malah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, supaya Yeremia bisa mengingatkan umat-umat Yehuda kala itu untuk kembali setia. Nah, meskipun Yeremia merasa takut dan gak mampu, ternyata Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk Yeremia. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah kenal Yeremia sebelum lahir. Tuhan berjanji kepada Yeremia untuk menyertai, meskipun Yeremia takut. Tuhan memperlengkapi Yeremia dan Tuhan menguatkan Yeremia serta melindungi. Nah, inilah yang mau kita bawa ke anak-anak, bahwa meskipun takut nggak apa-apa, karena Tuhan itu pasti bekerja dalam ketakutan kita. Seperti Yeremia, anak-anak pun juga dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berani dan berkata benar. Nah, setelah menyampaikan firman, kakak bisa menutup refleksi, gitu ya, menutup firmannya dengan memperbarui pengalaman mereka, yaitu dengan menyadari bahwa Tuhan memanggil mereka untuk setiap tujuan khusus dan mengajak mereka untuk percaya pada penyertaan. Kenapa? Sebab Tuhan kenal setiap anak-anaknya. Tuhan memanggil dengan nama setiap anak-anaknya. Dan Tuhan akan menyertai apapun tugas yang anak-anak jalankan. Tidak ada yang terlalu mudah untuk dapat terus dipakai Tuhan. Tidak ada yang terlalu kurang untuk dapat terus dipakai Tuhan. Karena di setiap ketakutan kita, kekurangan kita, perasaan tidak mampu, perasaan tidak siap, malah di situ Tuhan bekerja. Maka ketika kita menyadari, mari kita belajar untuk saya percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi saya. Nah, karena ini adalah kelas besar, kakak-kakak bisa menutup pelayanan firman dengan mengajak mereka menulis refleksi sebagai berikut. Ini ada dua, kakak metodenya, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Kakak bisa download di link yang udah aku tuliskan, gitu ya, bit.ly/aktivitas BGSM. Dan kakak bisa print gitu ya, kalau misalnya mau dipakai, tapi kalau mau pakai metode yang lain juga boleh. Nah, jadi silakan ditulis nama dan tanggal di dalam refleksi itu, lalu kemudian ajak mereka mengungkapkan perasaan mereka hari ini gimana tentang sebuah reminder dari apa yang firman Tuhan katakan. Ketika mereka diingatkan bahwa oh iya, kita pernah takut ya, apa perasaan mereka? Apakah mereka sedih karena mereka pernah merasa takut? Atau mereka malah semakin senang karena mereka tahu bahwa ketakutan itu bukan hal yang membuat mereka bisa berhenti, tapi malah membuat mereka bisa terus berkarya, gitu. Perasaan mereka. Lalu ajak mereka untuk menuliskan dua hal. Yang kiri adalah hal baik yang mau aku lakukan ke depan, yang masih aku takut dari kemarin-kemarin. Misalnya dari kemarin-kemarin aku takut untuk bicara di depan umum. Aku akan belajar seminggu ke depan untuk berani bicara di depan umum. Atau ketika aku takut dari kemarin untuk berdoa di depan umum, aku mau belajar untuk berdoa di depan umum. Jadi minggu depan aku mau untuk berdoa di kelas sekolah minggu dengan cara latihan selama seminggu misalnya. Dan yang kanan, tuliskan apa yang masih mereka takutkan. Aku takut untuk menyanyi di kelas karena teman-teman aku suaranya jago-jago, gitu misalnya. Atau apa yang buat mereka masih takut untuk dapat memenuhi panggilan Tuhan, gitu ya. Nah, yang bagian bawah adalah hal baru yang mereka pelajari hari ini. Apa sih hal baru yang mereka pelajari dari pelayanan firman hari ini? Apakah mereka baru tahu kalau ternyata Tuhan benar-benar mengatakan, oh iya ya, Tuhan mengenal Yeremia, begitu juga Tuhan mengenal aku dari kecil. Atau, oh aku baru tahu loh ternyata nama Tuhan yang Tuhan pilih, gitu ya, Yeremia pernah merasakan takut. Berarti kita boleh ya untuk punya perasaan takut. Boleh, punya perasaan takut itu boleh. Yang nggak boleh adalah kita stuck di perasaan takut itu, sehingga itu tidak membuat kita berkembang. Nah, ini kakak-kakak yang bisa aku sampaikan untuk pertemuan minggu besok. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayan kita. Makasih Kak Kesia. Sudah semua deh. Nah, silahkan kakak-kakak olah sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing semua ide yang sudah kakak dengar. Dan yang terpenting adalah kita juga menghidupi firman Tuhan sehingga adik-adik bukan hanya mendengar tapi juga melihat bahwa firman Tuhan hidup dalam diri kakak-kakak dan mereka terinspirasi juga untuk melakukannya. Yuk kita tutup dalam doa.
Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan. Diberkatilah setiap kakak yang kelak akan menyampaikan firman Tuhan, agar mereka diberikan hikmat, kecerdasan, kreativitas, dan mampu menghidupi firman Tuhan. Kami bersyukur untuk YKB dan juga Bina Warga. Diberkatilah pelayanan ini. Dalam Yesus, amin. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus berkati.